Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renata Amelia Manggala Putri dan NPM 2115061048 dari kelas PSDA. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori bahasa dan otomata, dan saya juga akan membahas soal-soal tes TBO yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nah, untuk materi TBO sendiri, di sini saya akan menjelaskan pengantar dari TBO itu sendiri. Kalau ada finish state automata, ada DFA dan NFA, lalu ada e-closure dan e-movement. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai ekuivalensi dari DFA, NFA, dan epsilon. Lalu yang terakhir ada finish state transducer atau finish state transducer. Nah, ini adalah soal UTS yang diberikan kemarin. Di sini juga saya akan langsung membahasnya. Jadi yang pertama itu ilustrasikan perbedaan antara NFA dan DFA. Langsung saja. Jadi untuk NFA, DFA dan FA ini untuk DFA itu dari satu state hanya ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Jadi untuk DFA sendiri itu dia hanya memiliki satu state. Dari satu state itu hanya ada tepat satu state berikutnya. Jadi dari satu state transisinya itu harus ke tepat satu state aja, nggak boleh ke 2 state, 3 state ataupun lebih. Lalu kapan suatu string input dinyatakan diterima? Jadi suatu string X itu dinyatakan diterima apabila transisi S, X itu berada pada state akhir. Nah, ini ada contoh DFA-nya. Nah, di sini dapat dilihat kan kalau dari satu state itu dia transisinya hanya ke tepat satu state saja. Jadi dia juga nih Q0, dia transisi A itu dia ke Q0. Lalu untuk Q0 jika dimasukkan variabel B, dia akan transisi ke Q1. Seperti itu. Di sini juga ada 5 tuple untuk DFA-nya sendiri. Nah, di sini ada transisinya dan ini tabel transisinya. Nah, jika pada gambar contoh 1 kita inputkan string ABB. Nah, jika kita inputkan string ABB, itu dari sini kita inputkan string A yang pertama. Jika diinputkan string A, dia akan berada di Q0. Lalu kita inputkan string B, dia akan beralih ke state Q1. Lalu kita inputkan lagi string B, dia akan masuk ke state Q2. Nah, karena dia sudah berada di final state, maka dia string ABB ini akan dinyatakan diterima karena Q2 ini termasuk state akhir. Untuk state akhir itu simbolnya itu seperti lingkaran, namun dia ada 2 garis. Nah, lalu yang NFA atau non-deterministic finish state automata itu bedanya transisinya itu mungkin ke lebih dari satu state. Jadi dari suatu state itu bisa terdapat 0 atau 1 atau lebih transisi dengan label input yang sama. Nah, perubahan state ini dapat terjadi secara spontan tanpa input atau transisi kosong. Untuk kapan string dinyatakan diterima, jadi pada NFA itu string diterima jika setidaknya ada satu dari semua kemungkinan transisi berakhir pada sebuah final state. Jadi bedanya dengan DFA tadi, dia transisinya hanya ke tepat satu state. Kalau yang NFA dia boleh ke lebih dari satu state. Nah, ini contoh NFA-nya. Jadi dia ada state Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4, di mana inputnya itu ada A, B, C. Di misal di sini untuk input A itu dia ke Q0, lalu dia ke Q1. Untuk input B dia ke Q0, lalu dia ke Q2, untuk input C dia ke Q0, lalu ke Q3. Nah, di sini dikatakan transisi lebih dari satu state. Jadi dia dari Q0 itu transisinya bisa ke Q1, Q2, Q3. Jadi dia ada 3 buah transisi. Berbeda dengan DFA,
dia hanya satu transisi, yaitu Q0 ke Q1 dengan inputan B. Nah, kalau NFA dia itu bisa ke Q1 dengan inputan A, bisa ke Q2 dengan inputan B, dan bisa ke Q3 dengan inputan C. Nah, ini ada contoh tabel transisinya, di mana kalau Q0 itu mendapatkan inputan A, maka dia akan beralih ke state Q0 dan Q1. Di sini juga ada Q1, ketika dia mendapat inputan A, maka dia bisa beralih ke Q1 sendiri, ke state sendiri, atau ke Q4, final state. Begitu seterusnya. Selanjutnya ini ada misal contoh sebuah string dinyatakan diterima jika stringnya itu adalah AABB. Kalau string A, pertama kita inputkan string A sekali A, maka dia berada di Q0. Lalu kita inputkan string A lagi, dia akan beralih ke Q1. Lalu selanjutnya kita inputkan ke string B. Untuk string B kita ke Q1. Lalu jika kita inputkan lagi string B, dia tetap ke Q1. Nah, maka AABB ini dinyatakan ditolak. Jika diterima, dia harus ke final state. Contoh yang terima itu AABBA. Jadi dari A ini ke Q0, lalu dia input A lagi, dia pindah ke Q1, AABBA. Lalu selanjutnya B. Untuk B dia tetap ke Q1, lalu ada B lagi, input B dia tetap ke Q1 lagi, lalu yang terakhir ada A. Dari Q1 diberikan input A, maka dia akan beralih ke state Q4 atau final state. Nah, di sini ada perbedaannya yang disajikan dalam tabel. Jadi DFA itu hanya memiliki satu transisi dari satu state ke state yang lain atau transisi tunggal, sedangkan NFA itu multi transisi. Jadi dia bisa dari satu state ke state yang lain itu lebih. Bisa dari satu state ke lebih dari satu state yang lain. Lalu untuk DFA itu tidak ada transisi kosong, sedangkan NFA itu boleh terdapat transisi kosong. Selanjutnya pada DFA itu string diterima jika berakhir di final state. Kalau NFA itu string diterima jika setidaknya satu dari semua kemungkinan transisi berakhir pada sebuah final state. Nah, kita kembali ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal selanjutnya itu arti kata mengenali dalam otomata dan memberikan pengertian otomata secara lengkap. Nah, kita langsung saja ke pengertian otomata. Jadi, otomata sendiri itu adalah sebuah mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize, menerima atau accept, atau membangkitkan generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Nah, yang kita harus cari itu makna mengenali. Jadi, mengenali itu dapat dikatakan sebagai kemampuan suatu otomata itu untuk mengenali atau mengidentifikasi apakah sebuah string tertentu itu termasuk ke dalam bahasa yang bisa diterima oleh otomata tersebut. Jadi dalam teori otomata itu kan, otomata itu dapat dilihat sebagai mesin abstrak yang dapat mengenali atau memiliki kemampuan untuk menerima atau menolak input dalam bentuk string. Jadi ketika otomata itu menerima sebuah string, maka berarti otomata tersebut dapat mengenali string tersebut dan menganggapnya valid atau menganggap bahwa string itu adalah bahasa yang diterima. Nah, selanjutnya soal ketiga, A asterisk dari himpunan bilangan genap lebih dari 2 kurang dari 12. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita akan beralih ke sini, whiteboard. Nah, jadi dalam teori bahasa otomata itu, simbol asterisk sering digunakan untuk merepresentasikan operator Kleene star. Nah, operator ini bisa digunakan dalam ekspresi reguler untuk menunjukkan adanya nol atau lebih pengulangan dari suatu simbol atau rangkaian simbol. Jadi asterisk itu terdiri dari nol atau epsilon atau lebih pengulangan. Jadi dia terdapat pengulangan juga. Nah, langsung saja kita selesaikan asterisk dari himpunan bilangan genap lebih dari 2 kurang dari 10. Sebelumnya kita buat dulu himpunan dari A. A itu himpunannya memiliki anggota 4 karena dia lebih dari 2 tapi bilangan genap. Lalu ada 6,
Lalu ada 8. Oh maaf, ini soalnya kurang dari 12. Berarti ini 12. Oke, lanjut lagi. 10. Nah, ini adalah himpunan dari A atau bilangan genap yang lebih dari 2 kurang dari 12. Bagaimana dengan asteriksnya? A asteriks untuk A asteriks itu dia menunjukkan adanya 0. Untuk 0 itu berarti kita himpunan kosong, 0 kosong. Untuk A asteriks itu kita awali dengan sebuah simbol epsilon. Jadi dia bisa ditampilkan, bisa juga tidak ditampilkan. Jadi kita menggunakan simbol epsilon. Lalu menunjukkan adanya 0 atau lebih pengulangan. Jadi dia bisa melakukan lebih dari satu pengulangan atau bisa tidak melakukan pengulangan sama sekali. Bisa tidak melakukan pengulangan sama sekali itu adalah 4, 6, 8, 10. Lalu jika dia juga bisa melakukan pengulangan, misal pengulangan sebanyak 3 kali. 4, 4, 4. Nah, ini juga termasuk ke dalam A asteriks. Dia juga bisa mengulang 2 bilangan yang berbeda seperti 6, 8, 6, 8. Nah, dia juga bisa seperti itu. Lalu yang termasuk asteriks lagi contohnya adalah 4, 4, 6, 6, 8, 10. Dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari A asteriks. Nah, selanjutnya, karena saya sudah membahas soal-soal dari UTS kemarin, lalu kita lanjut ke materi dari TBU. Nah, untuk materi pertama yaitu pengantar teori bahasa dan otomata. Jadi, untuk materi ini, di sini kita akan mengenali tingkatan dari bahasa pemrograman. Tingkatan bahasa pemrograman itu ada tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah. Untuk tingkat tinggi itu bahasa yang sudah mendekati bahasa yang digunakan oleh manusia. Contohnya itu seperti bahasa pemrograman C++, PHP, Java, dan lain-lain. Lalu untuk tingkat menengah itu mendekati bahasa manusia namun masih tergolong jauh dengan bahasa manusia sebelumnya. Jadi dia satu tingkat di atas tingkat rendah tapi masih di bawah tingkat tinggi. Contohnya itu seperti bahasa assembly. Sedangkan untuk bahasa pemrograman tingkat rendah itu jauh sekali dari bahasa yang digunakan oleh manusia, di mana manusia ini tidak bisa langsung paham dengan bahasa tersebut. Jadi bahasa ini berupa kode-kode binder atau bahasa yang biasa digunakan oleh mesin. Maka dari itu contoh dari bahasa tingkat rendah ini adalah bahasa mesin. Lalu ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Di sini ada compiler. Compiler itu merupakan sebuah alat untuk membuat sebuah mesin yang hanya mengenali bahasa mesin dapat memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi dengan adanya compiler, bahasa mesin itu dapat memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi. Untuk simbol, simbol ini entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Contoh simbol itu seperti variabel A, B, C itu adalah simbol. Lalu ada otomata. Otomata yang sudah saya jelaskan tadi itu mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Nah, apa yang disebut bahasa? Bahasa itu adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya. Lalu ada string. String itu deretan berhingga dari simbol-simbol. Deretan berhingga, jadi dia ada batasnya. Lalu ada panjang string. Panjang string itu merupakan jumlah simbol yang membentuk string tersebut. Lalu ada string kosong atau epsilon. Ini artinya string kosong ini string yang panjangnya adalah 0.
Lalu juga ada istilah alfabet, itu artinya himpunan berhingga dari simbol-simbol. Kalau string tadi deretan berhingga dari simbol-simbol, alfabet itu adalah himpunan berhingga dari simbol-simbol. Nah, terus ini yang paling penting adalah pengertian dari teori bahasa dan otomata. Jadi, teori bahasa dan otomata itu adalah sebuah cabang ilmu komputer dan matematika yang mempelajari bahasa formal, otomata, dan hubungan antara keduanya. Lalu selanjutnya ada komponen-komponen dalam tata bahasa atau grammar. Jadi dalam grammar itu ada 3 komponen penting, yaitu simbol terminal, simbol non-terminal, dan aturan produksi. Simbol terminal itu simbol yang tidak dapat diturunkan lagi. Untuk simbol terminal sendiri itu lebih ke huruf kecil alfabet. Lalu ada simbol operator, simbol tanda baca, dan string yang bercetak tebal. Sedangkan simbol non-terminal itu masih bisa diturunkan lagi menjadi simbol terminal ataupun non-terminal lainnya. Nah, kalau simbol terminal itu kan tadi huruf kecil alfabet, sedangkan simbol non-terminal itu huruf besar alfabet. Yang biasa kita gunakan itu adalah huruf besar dan huruf kecil. Lalu selain itu, simbol non-terminal juga termasuk huruf S sebagai simbol awal dan string yang tercetak miring. Kemudian ada aturan produksi, yaitu A menghasilkan beta. A ini adalah ruas kiri dan beta ini adalah ruas kanan. Selanjutnya ada hierarki Chomsky. Jadi hierarki Chomsky ini membahas mengenai aturan level tingkatan tata bahasa atau grammar, di mana grammar ini didefinisikan sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Untuk hierarki Chomsky sendiri itu ada 4 tingkatan tipe. Ini yang pertama tipe 0 atau disebut juga unrestricted grammar. Untuk tipe 0 ini dia untuk mengenali bahasa yang dikenali oleh mesin Turing. Nah, ini ada aturannya untuk tipe 0. Jadi aturannya itu untuk ruas kiri itu simbol terminal dan non-terminal dengan setidaknya 1 non-terminal. Lalu simbol alpha ini tidak boleh kosong. Sedangkan untuk beta atau ruas kanannya itu adalah rangkaian simbol terminal dan non-terminal. Lalu tipe 1 atau konteks sensitif grammar itu digunakan untuk menghasilkan bahasa yang dikenali oleh linear bound automata. Jadi aturannya panjang ruas kiri itu tidak boleh lebih dari. Jadi panjang ruas kiri itu kurang dari sama dengan panjang ruas kanan. Lalu di sini juga terdapat aturan S menghasilkan epsilon apabila S tidak muncul pada ruas kanan. Lalu tipe kedua atau konteks free grammar atau CFG ini menghasilkan bahasa yang dikenali oleh non-deterministic finite set automata atau NFA dan pushdown automata. Jadi CFG ini menghasilkan bahasa yang dikenali oleh non-deterministic pushdown automata. Dengan aturan, ruas kiri itu hanya boleh memiliki satu variabel non-terminal dan ruas kanannya itu tidak memiliki batasan. Kalau regular grammar itu tipe 3, itu menghasilkan bahasa yang dikenali oleh FSA atau finite set automata. Untuk aturannya sendiri, dia ada aturan S, yaitu menghasilkan epsilon dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Dengan ruas kirinya itu hanya boleh memiliki satu variabel non-terminal, dan betanya itu dia boleh variabel terminal ataupun tidak, atau variabel terminal dengan variabel non-terminal yang berada di paling kanan. Nah, selanjutnya finite set automata. Finite set automata itu adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Nah, ini ada contoh. Ini ada simbol-simbol pada graf transisi FSA. Jadi ini grafnya contohnya ini adalah mesin otomata pengecek pariti ganjil, di mana untuk tanda panah yang tidak ada state sebelumnya ini disebut initial state, lalu yang bulat-bulat ini kita dapat sebut state,
Tapi yang untuk lingkaran dengan dua garis ini kita sebut sebagai final state. Lalu ada even dan odd, ini disebut sebagai nama state. Untuk tanda panah yang dari sebuah state ke satu state itu kita sebut sebagai transisi state. Lalu yang angka-angka ini 0, 1, 1, 0 ini adalah simbol input. Pernyataan FSA secara formal. Nah, FSA ini dinyatakan dalam 5 tuple, yaitu yang pertama Q. Q itu adalah himpunan state. Lalu ada sigma sebagai himpunan simbol input. Ada fungsi transisi, itu fungsi perpindahan. Lalu ada Q0 itu state awal, dan F itu final state. Ini contoh FSA. Untuk FSA ini kita coba mendapat input 1101. Ketika dia mendapat input 1, maka dia menuju ke odd. Lalu dia mendapat input 1 lagi, maka dari state odd dia menuju transisinya menuju ke state even. Lalu dia mendapat input 0. Kalau input 0 dia menuju ke state even. Dia tetap berada di state even, lalu inputnya 1. Kalau dari input 1 diberikan, maka dari state even dia akan menuju ke state odd atau final state. Maka input 1101 itu dinyatakan diterima oleh mesin. Nah, ini ada DFA dan NFA. Ini sudah kita jelaskan tadi. Lanjut langsung ke eClosure dan eMove. eMove itu adalah suatu kondisi di mana diperbolehkan berpindah state tanpa membaca input. Sedangkan eClosure itu himpunan dari state-state yang dibaca, himpunan dari state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Jadi kalau eMove itu dia bisa bergerak tanpa baca inputan, jadi dia ada epsilon di setiap transisinya. Sedangkan eClosure itu adalah himpunan dari hasil-hasil eMove ini. Nih contoh NFA dengan eMove. Nah, di sini ada transisi dengan simbol input epsilon. Ini artinya dia eMove. Jadi dia bisa berpindah dari Q0 ke Q2 dia tanpa membaca input. Lalu dari Q2 bisa pindah ke Q4 langsung. Jadi dari Q0 pindah ke Q4 juga bisa karena dia tidak ada inputnya atau kosong. Jadi dia bisa langsung bertransisi. Nah, dari Q3 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q2. Nih, karena di sini ada simbol input epsilon, jadi dia bisa langsung berpindah. Ini contoh dari eClosure untuk NFA dengan eMove sebelumnya. Ini untuk contoh penulisannya. Tadi kan dari Q0 bisa berpindah langsung ke Q2 dan Q4. Jadi untuk eClosure dari Q0 itu adalah himpunan dari Q0, Q2, dan Q4. Himpunan dengan anggota Q0, Q2, dan Q4. Lalu untuk eClosure Q1 adalah Q1. Dia tidak ada transisi himpunan kosong, jadi dia hanya ke dirinya sendiri, yaitu Q1. Selanjutnya eClosure Q2 itu ada transisi epsilon itu Q4 dan dirinya sendiri, jadi dia Q2 dan Q4. Begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya ekuivalensi dari DFA, NFA, dan epsilon. Nah, ekuivalensi sendiri itu adalah sebuah keadaan sebanding atau senilai, seharga, sederajat, sama arti, sama banyak, atau keadaan sepadan. Nah, suatu DFA itu dapat dibuat dari suatu NFA yang ekuivalen. Ekuivalen di sini maksudnya berarti dapat menerima bahasa yang sama. Ini contohnya. Jadi dari DFA ini dia akan dari DFA ini bisa dibuat dari NFA yang ekuivalen. Ini dari NFA bisa berubah menjadi DFA. Jadi meskipun beda, keduanya itu ekuivalen karena mampu menerima bahasa yang sama, yang dalam ekspresi Lagrange itu 0, 0, union 1, asterisk.
Nah, ini adalah langkah-langkah ekuivalensi NFA ke DFA. Jadi kita akan membuat DFA dari mesin NFA yang ini. Ini adalah mesin NFA-nya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita harus tentukan tuple dan table transisinya. Kita harus definisiin dulu tuple-tuplenya. Lalu di sini di Q-nya itu ada Q0, Q1, sigma ini atau inputnya itu udah 0 sama 1, transisinya itu ada ini. Lalu initial state-nya itu Q0 dan final state-nya itu Q1. Dari Q0 itu jika mendapat inputan 0, dia akan beralih ke Q0 dan Q1. Jika dia mendapat inputan 1, dia akan beralih ke Q1. Dari Q1 jika dapat inputan 0, dia tidak ada transisi, jadi dia dimasukkan kosong seperti ini. Tapi jika dia mendapat inputan 1, maka dia bisa ke Q1 maupun ke Q0. Selanjutnya langkah kedua, telusuri alur state mulai dari initial state. Initial state-nya itu Q0, jadi dia dilambangkan seperti ini. Lalu telusuri alurnya dengan memanfaatkan tabel transisi, di mana Q0 tuh memperoleh input 0 menjadi state Q0 Q1. Jadi dia memperoleh input 0, jadi ada transisi 0 dengan input 0 ke state dengan Q0 Q1. Lalu dia memperoleh input 1 menjadi state Q1. Jadi di sini juga ada transisi 1 dengan input 1, dia beralih ke state dengan nama state-nya Q1. Langkah keempat itu telusuri state yang baru terbentuk. Yang baru terbentuk itu dari Q1 dan Q0 Q1 ini, dimana state Q1 itu memperoleh input 0 menjadi state kosong. Nah, di sini transisinya 0, lalu digambarkan state kosong. Selanjutnya Q1 juga memperoleh input 1, dimana dia akan menjadi state Q0 Q1. Nah, seperti ini gambarnya. Selanjutnya kita untuk yang Q0 Q1 ini, dia memperoleh input 0 menjadi state Q0 Q1, maka dia menjadi state-nya sendiri, jadi dia arahnya ke dirinya sendiri. Selanjutnya state kosong ini menerima input 0 dan 1 menjadi state kosong. Jadi dia transisinya ke state kosong, ke transisi ke dirinya sendiri dengan input 0,1. Seperti ini gambarnya. Kemudian perlu diingat bahwa pada mesin NFA semula, himpunan state akhir adalah Q1 atau final state-nya itu adalah Q1, maka DFA hasil ekuivalensi semua state yang mengandung Q1 adalah final state. Nah, di sini yang mengandung Q1 adalah yang di sini dengan yang di sini. Ini Q0, Q1, dia kan mengandung Q1. Jadi yang menjadi final state adalah yang memiliki state Q1 semuanya, yaitu ini dan ini. Nah, jika udah terbentuk nih DFA-nya udah terbentuk, maka kita uji coba input string. Kita uji coba input string 0. Pada NFA, jika diinputkan string 0, dia akan beralih ke Q0 dan Q1. Kalau yang DFA, dia juga akan beralih ke Q0, Q1 atau Q0 Q1. Lalu yang 0111, dia 0111 0111. Nah, dia berada di Q1. Sedangkan yang ini 0111. Dia berada di Q0 dan Q1. Nah, setelah diuji coba semua input ini, dihasilkan bahwa kedua mesin tersebut sama. Input string yang dilakukan kepada kedua mesin tersebut sama, maka dinyatakan bahwa mesin DFA dan NFA tersebut itu dapat dikatakan sebagai ekuivalen. Selanjutnya ada ekuivalensi NFA dengan imove dan ekuivalensi NFA dengan imove ke NFA tanpa imove. Jadi kita dapat membuat suatu NFA tanpa imove dari NFA dengan imove yang ekuivalen. Ini adalah contohnya.
Ini untuk NFA dengan imove, dan ini NFA tanpa imove. Untuk langkahnya seperti sebelumnya, itu buat table transisi terlebih dahulu, lalu kita tentukan e-closure-nya, kemudian kita cari transisinya. Ini langkah-langkahnya. Selanjutnya kita buat tabel transisi dan diagram transisi NFA tanpa imove. Lalu tentukan final state untuk NFA tanpa imove, yaitu final state awal ditambah state yang e-closure-nya menuju final state. Nah, ini hasil dari tabel transisi yang baru setelah dilakukan transisi seperti ini. Jadi dia berawal dari NFA dengan imove, hasil ekuivalen dengan NFA tanpa imove yang seperti ini. Lalu materi terakhir yaitu finite state transducer. Nah, istilah yang perlu diketahui itu ada input dan output, di mana input itu deretan atau karakter string yang berupa masukan. Selanjutnya ada output, itu penerjemahan string inputan menjadi string output, di mana output berada pada setiap state atau label transisi. Nah, final state transducer itu ada dua jenis, yaitu Moore machine dan Mealy machine. Moore machine itu adalah jenis otomata yang memiliki keluaran terkait dengan status atau state mesin, sedangkan Mealy machine itu jenis otomata yang memiliki output terkait dengan input saat ini dan status state mesin. Jadi kalau Moore machine itu tidak terkait dengan input saat ini, kalau Mealy itu terkait dengan input saat ini. Nah, untuk FST itu dia memiliki 6 tuple, ada tambahan 1 tuple, yaitu fungsi output. Jadi tupelnya itu ada 6, yaitu state, simbol input, fungsi transisi, state awal, himpunan output, dan fungsi output. Dia nggak ada state akhirnya. Ini contoh dari Moore machine untuk menghasilkan komponen dari nilai benar yang diinputkan. Nah, ini contoh percobaan inputannya, itu input 1011. Nih, ketika dia diinputkan 1, maka dia beralih ke sini Q2 dengan output state 0. Lalu jika dia diinputkan 0, maka dia output state-nya itu Q1 atau 1. Nah, sekian presentasi materi teori bahasa dan otomata dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.